Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan kebaikan. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah malam yang sunyi di istana Baghdad yang megah, Khalifah Harun al-Rasyid tidak bisa memejamkan mata. Sudah berjam-jam ia berguling-guling di atas ranjangnya yang empuk, namun kantuk tak kunjung datang. Bintang-bintang di luar jendela seakan mengejeknya dengan kerlipnya yang damai, sementara ia sendiri merasa gelisah dan bosan. Sang Khalifah telah mencoba berbagai cara untuk memancing kantuk. Ia sudah menghitung domba hingga ratusan ekor, membayangkan dirinya berburu di padang gurun, bahkan mencoba mengingat semua nama menterinya. Namun, semua usahanya sia-sia belaka. Matanya tetap terbuka lebar, memandangi langit-langit kamarnya yang diukir indah. Oh, betapa membosankan malam ini, desahnya pelan, menyelimuti kepalanya dengan bantal sutra. Ia merasa sangat tidak berdaya melawan insomnia yang melandanya. Biasanya, setelah seharian penuh mengurus urusan negara, ia akan langsung terlelap begitu kepalanya menyentuh bantal. Namun tidak untuk malam ini. Sebuah pikiran aneh melintas di benaknya. Ia ingin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk memecah kebosanan ini. Ia membutuhkan hiburan yang benar-benar bisa membuatnya tertawa, atau setidaknya, membuatnya merasa ada sesuatu yang menarik terjadi di dunia. Akhirnya, dengan sebuah keputusan tiba-tiba, ia memanggil pengawalnya. "Panggil Abu Nawas." Titahnya dengan suara serak, sedikit terkejut dengan keinginannya sendiri. Hanya Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan kenakalan khasnya, yang mungkin bisa mengatasi masalah kebosanan malam ini. Abu Nawas sedang asyik mendengkur di pondok sederhananya, ketika ketukan keras di pintu membangunkannya dengan tiba-tiba. Ia menggeliat, mengucek matanya yang masih mengantuk, dan bertanya-tanya siapa gerangan yang berani mengganggu tidurnya di tengah malam buta. "Siapa di sana?" serunya malas-malasan. "Kami utusan Khalifah." "Anda dipanggil menghadap Khalifah sekarang juga?" jawab sebuah suara tegas dari luar. Seketika itu juga, Abu Nawas melompat dari tempat tidurnya. Dipanggil Khalifah di tengah malam, pasti ada sesuatu yang tidak beres, atau justru sesuatu yang sangat menarik. Dengan tergesa-gesa, ia mengenakan pakaiannya, sedikit mengernyitkan dahi membayangkan apa gerangan yang membuat Khalifah tidak bisa tidur. Jangan-jangan ada masalah serius di kerajaan, atau mungkin Khalifah hanya bosan dan ingin mendengar lelucon. Biasanya, hal terakhir itulah yang sering terjadi. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh para pengawal yang berjaga dengan wajah serius. Ia dibawa langsung ke kamar Khalifah, yang terlihat masih segar bugar meskipun jam sudah menunjukkan dini hari. Abu Nawas membungkuk hormat, menanti perintah sang penguasa. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur," kata Khalifah dengan nada putus asa. "Aku sudah mencoba segala cara, tapi kantuk tak mau datang. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang bisa membuatku tertidur. Apapun itu, asal bukan hal yang membosankan." Abu Nawas menatap Khalifah sejenak, alisnya terangkat. Membuat raja tertidur? Ini bukan tugas yang biasa ia dapatkan. Biasanya ia diminta untuk memecahkan teka-teki, memberi nasihat aneh, atau bahkan sekadar menjadi teman minum kopi. Tapi membuat seseorang tertidur, itu tantangan yang berbeda. "Ampun Paduka, apakah Paduka ingin hamba menyanyikan lagu anak kecil?" canda Abu Nawas, mencoba mengukur suasana hati Khalifah. Khalifah mendengus pelan, seolah menahan tawa. "Bukan itu, Abu Nawas. Aku butuh sesuatu yang unik, yang belum pernah ada, sesuatu yang benar-benar bisa membuatku terlelap karena aku tidak tahu kenapa." Abu Nawas berpikir keras. Menyanyi tentu saja terlalu biasa. Membacakan puisi akan membuat Khalifah semakin melek. Menceritakan dongeng? Itu juga sudah sering dilakukan para pencerita istana. Ia harus memikirkan sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang lucu, dan mungkin sedikit menjengkelkan. "Bagaimana jika hamba menceritakan sebuah kisah, Paduka?" tanya Abu Nawas akhirnya,
senyum tipis mulai terukir di bibirnya. Khalifah mengangguk pelan, "Baiklah, tapi jangan cerita biasa. Buatlah aku tertidur karena cerita itu, atau kau akan tidur di penjara malam ini." Ancamnya setengah bercanda, matanya berbinar. Abu Nawas tersenyum penuh makna. "Akan hamba pastikan Paduka terlelap dengan nyenyak. Bukan karena bosan, melainkan karena sesuatu yang tak terduga." Khalifah menatapnya penasaran, sedikit terhibur dengan nada bicara Abu Nawas yang misterius. "Ini akan menjadi malam yang panjang," pikir Khalifah. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, Abu Nawas memulai ceritanya dengan suara pelan dan menenangkan. Ada seekor kucing yang sangat istimewa, namanya Miko. Miko bukan kucing biasa, Paduka. Dia sangat gemar bermain catur. Khalifah mengernyitkan dahi, sedikit terkejut dengan awal cerita yang aneh itu. Setiap pagi, lanjut Abu Nawas, Miko akan duduk di meja catur, menata bidak-bidaknya dengan cakarnya yang lincah. Tentu saja, ia tidak punya lawan. Jadi, ia bermain catur melawan dirinya sendiri. Ia akan berpikir keras, menggerakkan bidak hitam, lalu memikirkan lagi, dan menggerakkan bidak putih. Khalifah tersenyum tipis. Sebuah kucing bermain catur melawan dirinya sendiri? Ini memang aneh. Suatu hari, seorang musafir melewati kerajaan itu. Ia mendengar kabar tentang Miko, kucing ajaib yang bermain catur. Karena penasaran, ia memutuskan untuk menantang Miko bertanding. Miko, tentu saja, menerima tantangan itu dengan senang hati. Pertandingan pun dimulai. Musafir itu berpikir keras, memindahkan kudanya. Miko menatap bidak kuda itu, lalu memiringkan kepalanya seolah sedang merenung. Kemudian, dengan gerakan yang anggun, ia memindahkan pionnya. Pertandingan itu berlangsung berjam-jam, Paduka. Setiap kali musafir memindahkan bidaknya, Miko akan menatapnya dengan serius, lalu dengan sabar membalasnya. Musafir itu mulai frustasi. Ia tidak percaya bahwa ia sedang bertanding catur melawan seekor kucing. Khalifah Harun al-Rashid tertawa kecil, meskipun matanya masih terbuka lebar. Ia membayangkan seekor kucing dengan ekspresi serius di wajahnya saat bermain catur. Ini memang cerita yang lucu dan tidak masuk akal, tapi entah mengapa, ia sedikit terhibur. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa jam, musafir itu akhirnya membuat kesalahan fatal. Ia membiarkan rajanya terancam skak. Miko, dengan mata berbinar, langsung melihat celah itu. Ia menggerakkan ratunya, dan "Skakmat!" teriak Miko. Khalifah terbatuk menahan tawa. "Kucing itu bicara, Abu Nawas?" tanyanya, mencoba menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Tentu saja, Paduka. Kucing yang bisa bermain catur tentu saja bisa bicara. Tapi, itu bukan bagian yang paling menarik." Musafir itu tidak percaya. Ia protes. "Bagaimana mungkin aku kalah dari seekor kucing?" teriaknya. Miko menatapnya dengan jijik, seolah-olah musafir itu adalah makhluk bodoh. "Aku sudah bilang skakmat. Kau tidak dengar?" kata Miko lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal. Musafir itu masih tidak terima. Ia mengambil bidak catur dan melemparnya ke arah Miko. Miko dengan sigap menghindar, lalu melompat ke atas meja. Ia menatap tajam ke arah musafir itu dan berkata, "Kau curang. Aku tidak akan bermain denganmu lagi." Abu Nawas menghela napas, seolah cerita itu sangat melelahkan. Setelah Miko si kucing pemarah itu, beralihlah kita ke kisah lain. "Paduka," lanjut Abu Nawas, suaranya kini sedikit lebih datar. "Dahulu kala, ada seekor kambing bernama Jono. Jono ini bukan kambing biasa. Ia punya cita-cita tinggi, ingin bisa membaca buku." Khalifah menguap kecil. Kucing bermain catur, kambing membaca buku? Sepertinya Abu Nawas sengaja membuat cerita yang semakin aneh dan tidak masuk akal. Ini membuat Khalifah merasa sedikit lelah, karena harus mengikuti alur cerita yang tak terduga. Setiap pagi, Jono akan pergi ke perpustakaan desa. Ia akan duduk di pojok, mencoba mengejar huruf-huruf di buku-buku tebal. Tentu saja, itu sangat sulit bagi seekor kambing. Bagaimana seekor kambing bisa memegang buku, apalagi membalik halamannya?
Orang-orang desa awalnya mengira Jono gila. Mereka menertawainya. Tapi Jono tidak peduli. Ia tetap rajin datang ke perpustakaan, mengamati orang-orang yang membaca, dan mencoba meniru mereka. Abu Nawas berhenti sejenak, melirik Khalifah yang sudah mulai memejamkan mata. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, Jono berhasil. Ia bisa membaca. Kata-kata pertama yang ia baca adalah, rumput itu hijau, dan sangat lezat. Semua orang desa terkejut. Mereka tidak menyangka, seekor kambing bisa menjadi pustakawan. Kemudian, Paduka, Abu Nawas meneruskan, kini dengan nada suara yang hampir seperti berbisik. Ada lagi kisah tentang seekor burung beo yang sangat cerewet, namanya Kiki. Kiki ini suka sekali berdebat. Dan lawannya adalah seekor kura-kura yang sangat sabar, namanya Budi. Khalifah terlihat semakin terkantuk-kantuk, kelopak matanya mulai berat. Setiap pagi, Kiki akan hinggap di punggung Budi dan mulai berdebat. Bumi ini datar, teriak Kiki. Budi akan menjawab dengan sabar, tidak, Kiki, bumi ini bulat. Kiki tidak mau kalah. Kau bohong. Aku sudah terbang tinggi dan melihatnya, datar. Budi hanya menghela napas. Kau hanya melihat seberapa jauh matamu bisa melihat, Kiki. Perdebatan ini bisa berlangsung berjam-jam. Kiki akan terus berteriak, sementara Budi hanya akan menjawab dengan tenang. Kadang-kadang, mereka berdebat tentang warna langit. Kiki bilang biru, Budi bilang kadang jingga, kadang ungu. Kiki selalu merasa paling benar. Suatu hari, Kiki memutuskan untuk membuktikan bahwa bumi ini datar. Ia terbang jauh sekali, semakin jauh, sampai ia tidak bisa melihat apapun lagi di bawahnya. Lihat, datar kan? Teriak Kiki dari kejauhan. Tapi Budi, yang masih di tempatnya, hanya tersenyum. Kau terbang lurus, Kiki, tentu saja terlihat datar. Coba kau terbang melingkar, maka kau akan tahu bentuk aslinya. Kiki kembali dengan wajah cemberut, tidak mau mengakui kekalahannya. Dan ini adalah kisah terakhir yang membuat hamba teringat. Paduka, kata Abu Nawas, suaranya kini terdengar sangat monoton dan mengayun. Khalifah sudah mengangguk-angguk, tanda bahwa ia berada di ambang tidur. Ada seekor nyamuk bernama Nini. Nini ini sangat pintar, dan ia suka sekali membaca. Nini merasa kesal karena tidak ada tempat yang nyaman untuk membaca. Jadi, ia memutuskan untuk membangun perpustakaan sendiri. Ia mengumpulkan remah-remah roti, bulu-bulu burung, dan daun-daun kecil. Dengan susah payah, ia membangun sebuah perpustakaan mini. Nyamuk-nyamuk lain awalnya menertawakan Nini. Untuk apa perpustakaan? Kita kan hanya butuh darah, kata mereka. Tapi Nini tidak peduli. Ia terus membangun perpustakaannya, menyusun buku-buku kecil yang terbuat dari kelopak bunga. Ketika perpustakaan itu selesai, Nini mengundang semua nyamuk untuk datang. Ia membacakan cerita-cerita indah tentang bunga-bunga yang mekar, tentang embun pagi, dan tentang cahaya bulan. Nyamuk-nyamuk itu terheran-heran, mereka tidak pernah tahu dunia seindah itu. Sejak saat itu, perpustakaan Nini selalu ramai. Nyamuk-nyamuk tidak hanya sibuk mencari darah, tapi juga sibuk membaca. Mereka menjadi nyamuk yang berbudaya. Dan mereka tidak lagi sering menggigit, karena terlalu asyik membaca. Abu Nawas tersenyum kecil, melihat Khalifah sudah terlelap. Abu Nawas menghentikan ceritanya. Ia menatap Khalifah yang kini sudah terlelap pulas, dengkurannya pelan dan teratur. Misi berhasil. Khalifah tertidur bukan karena bosan, melainkan karena cerita-cerita Abu Nawas yang semakin lama semakin aneh dan tidak masuk akal, membuat otaknya lelah untuk mencerna dan akhirnya menyerah pada kantuk. Ia tidak bisa menahan senyum puas. Ide untuk menceritakan kisah-kisah absurd tentang binatang yang melakukan hal-hal tidak wajar ternyata berhasil. Khalifah terlihat begitu damai dalam tidurnya, seolah semua kekhawatiran dan kebosanan yang melandanya telah lenyap ditelan cerita kucing catur, kambing pustakawan, beo tukang debat, dan nyamuk pendiri perpustakaan. Dengan perlahan, Abu Nawas bangkit dari duduknya. Ia melangkah keluar kamar Khalifah dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkannya. Para pengawal menatapnya dengan rasa ingin tahu, tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Khalifah sudah tidur, bisik salah seorang pengawal. Abu Nawas mengangguk.
Tidur sangat nyenyak. Sepertinya ia bermimpi sedang bermain catur dengan seekor kucing. Para pengawal saling pandang, tidak mengerti maksud Abu Nawas, tetapi lega bahwa Khalifah akhirnya bisa beristirahat. Abu Nawas melangkah pulang dengan langkah ringan. Tugasnya telah selesai. Ia telah membuat Khalifah tertidur, dan yang lebih penting, ia berhasil melakukannya dengan cara yang tidak biasa, yang mungkin akan menjadi cerita lucu tersendiri di kemudian hari. Keesokan paginya, Khalifah Harun al-Rasyid terbangun dengan perasaan sangat segar dan bugar. Ia meregangkan badannya, menikmati sensasi tidur yang nyenyak setelah semalaman suntuk melawan insomnia. Ia samar-samar mengingat Abu Nawas menceritakan sesuatu yang sangat aneh, tapi detailnya sudah kabur. Ia memanggil pengawalnya. "Panggil Abu Nawas," titahnya dengan suara ceria. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap, wajahnya terlihat segar seperti biasa. Khalifah menatapnya dengan senyum lebar. "Abu Nawas, semalam aku tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi itu berhasil," kata Khalifah. "Tapi aku punya satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya kau ceritakan padaku semalam? Aku ingat ada kucing bermain catur, dan kambing yang membaca." Abu Nawas tersenyum licik. "Ampun Paduka, cerita semalam adalah ramuan khusus hamba untuk mengusir kegelisahan dan memancing kantuk. Cerita itu memang sengaja hamba buat aneh dan tidak masuk akal, agar pikiran Paduka terlalu lelah mencernanya dan akhirnya menyerah pada kantuk." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Dasar Abu Nawas, hanya kau yang bisa memikirkan hal seperti itu. Kau memang cerdik. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong penuh dinar." Abu Nawas membungkuk hormat, matanya berbinar senang. Khalifah akhirnya bisa tidur nyenyak, dan Abu Nawas mendapatkan hadiahnya. Semua senang, kecuali mungkin para kambing dan kucing yang kini bingung kenapa mereka harus belajar membaca atau bermain catur.